Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo semuanya, halo para petani di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya di lahan tanaman cabai rawit dan lahan tanaman cabai keriting di bagian sana, serta bagian situ kita melakukan proses perawatan, yaitu melakukan proses penyiraman kepada tanaman yang kita budidayakan saat ini. Proses penyiraman tersendiri merupakan salah satu langkah yang sering kita lakukan saat musim kemarau semacam ini, yang dimana kondisinya sangat-sangat dibutuhkan ya oleh tanaman, karena pastinya tanaman membutuhkan kondisi air yang cukup banyak saat musim kemarau kayak gini, karena kondisi tanahnya atau kondisi media tanamnya itu kondisinya kering kawan-kawan, dan tanaman tidak tahan ya jika kondisinya kering tanpa ada sumber air yang bisa dipergunakan dalam proses fotosintesis mereka, sehingga perlu perawatan yaitu penyiraman. Nah, di kesempatan kali ini selain perawatan semacam itu, kita akan juga membahas mengenai kearifan lokal yang ada di sini. Jadi kearifan lokal menurut kami adalah ya budaya lokal yang sering berjalan di daerah kami, khususnya pada kegiatan pertanian, yaitu adalah melakukan pengistirahatan lahan. Dalam artian lahan itu setiap kita pernah lakukan budidaya tanaman secara monoton ya, secara terus menerus, ada kalanya lahan itu diistirahatkan. Karena dengan diistirahatkannya lahan tersebut, tujuan dari kegiatan atau perilaku petani tersebut melakukan istirahat untuk lahan budidaya, tujuannya sebenarnya adalah untuk menjadikan tanah yang dibudidayakan itu stabil kembali, baik kembali, dan menghasilkan performa yang cukup bagus untuk budidaya berikutnya. Nah, karena kondisinya pastinya sebelumnya itu dipergunakan untuk budidaya secara terus-menerus, pasti kondisi lahannya itu dari segi unsur haranya, bentuk fisiknya, kimianya, ya biologinya itu terkadang mengalami penurunan performa, sehingga lahan tersebut perlu diistirahatkan. Dan selama proses pengistirahatan lahan tersebut tidak boleh dilakukan namanya budidaya tanaman apapun itu. Hanya saja lahan itu dibiarkan begitu saja, ditumbuhi rumput begitu saja kawan-kawan. Nah, dengan ditumbuhi rumput tersebutlah atau tumbuhan liar tersebutlah menjadikan lahan tersebut akan lebih membaik, karena tumbuhan liar itu memiliki kelebihan ya kawan-kawan. Selain kekurangan yang dimilikinya, juga memiliki kelebihan, yaitu menyetabilkan lahan tersebut. Nah, dengan adanya dengan tumbuhnya rerumputan tersebut menjadikan atau tumbuhan liar tersebut menjadikan lahan tersebut lebih stabil dari suhunya, kelembapannya, lalu bentuk fisiknya lebih membaik, lalu sifat kimiawi tanahnya lebih membaik juga, biologi tanahnya juga mulai hidup, menjadikan lahan tersebut kembali mendekati performa normal ya kawan-kawan, mendekati performa normal lahan tersebut, sehingga nantinya setelah diistirahatkan pastinya ya, kalau digunakan untuk budidaya, nanti biasanya tanaman yang dibudidayakan itu tidak semakin lama, tidak semakin mengecil, akan tetapi kondisinya ya performanya bisa layaknya lahan normal kawan-kawan, semacam itu. Dan penistirahatan tersebut biasanya dilakukan saat musim kemarau kawan-kawan, karena saat musim kemarau kalau kita melakukan budidaya semacam ini, terkadang petani itu keberatan di biaya produksinya ya, biaya produksinya yang cukup banyak. Dan yang jelas ketika biaya produksi cukup banyak, pastinya
dompet atau uang yang dikeluarkan oleh para petani itu cukup banyak juga, sehingga menjadikan lahan atau tempat budidaya tersebut tidak ditumbuhi ya tanaman budidaya, melainkan dibiarkan dan diistirahatkan begitu saja, semacam itu. Dan ketika selama istirahat tersebut pula kan kawan, kita tidak pernah namanya dalam lingkungan budidaya di sekitar kami ya, kearifan lokal sini itu tidak pernah namanya melakukan proses pengambilan rumput lah ya, semacam itu, kecuali diambili oleh para peternak domba atau peternak kambing maupun sapi ya. Tapi biasanya petaninya sendiri lebih suka kalau lahannya dibiarkan begitu saja, ditumbuhi rumput begitu saja dan tidak diambili, karena itu sendiri setiap rumput kita menyadari bahasanya tumbuhan yang tumbuh liar semacam ini juga mengandung unsur hara, kimiawi tanah dan serta biologi yang dapat menjadikan lahan itu semakin membaik ya kan kawan ya. Karena rumput ini ya pastinya ada kimiawi tanah ya yang dibutuhkan oleh tanaman budidaya, terus kehidupan mikroorganismenya juga ada, lalu serta nanti kalau ini membusuk menjadikan perubahan sifat fisik tanah, nah itu menjadikan lahan budidaya tersebut menjadi bagus, sehingga dalam kearifan lokal yang ada di sini ya dibiarkan begitu saja saat musim kemarau, dan nantinya ketika mulai awal musim penghujan baru ditanami kembali, semacam itu, sehingga performa dari lahan yang ada budidaya di sini lama-kelamaan tidak menurun kawan-kawan, semacam itu ya. Jadinya perlu namanya sesekali kita juga mengistirahatkan lahan kita, karena kalau kita untuk budidaya secara terus-menerus pastinya kondisinya ya kan kawan, kondisinya itu unsur haranya terserap terus-menerus, mikroorganismenya bekerja terus-menerus, serta fisiknya itu akan semakin rusak ya kalau kita budidayakan secara terus-menerus tanpa dibarengi adanya proses pembenahan pada media tanam tersebut. Itu pastinya akan menjadikan lahan kita rusak, dan kearifan lokal di sini yaitu agar lahannya tidak rusak dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak dalam proses perbaikan lahannya, maka orang sini melakukan prosesnya dengan cara dibiarkan begitu saja, ditumbuhi rumput, dan rumputnya itu nanti akan dicangkul ataupun diolah bersamaan ketika mau proses budidaya berikutnya, semacam itu, sehingga mereka ya kondisinya di musim kemarau banyak yang tidak membudidayakan kalau di daerah sekitar kami, semacam itu ya. Tapi kalau kami sendiri tetap membudidayakan ya, meskipun ditumbuhi rumput di musim kemarau, kami ya tidak menghilangkan 100% ya, karena ada yang monoton juga menghilangkan 100% rumput di musim kemarau. Nah, tapi kalau kami tidak, kami membiarkan memang tumbuh itu yang tujuannya tumbuh di sekitar mulsa ini adalah ini menjaga kelembapan ya. Rumput ini memiliki peranan yang bermanfaat, yaitu adalah menjaga kelembapan, juga menghidupkan mikroorganisme saat musim semacam ini ya. Nah, oleh sebab itu rumput-rumput di sekitar sini kami tidak pernah namanya mematikan ya, akan tetapi kita lebih mengontrol ya. Kalau kondisinya sudah mulai besar, sudah agak mulai menutupi ya, itu kita lakukan pengontrolan atau pengendalian, yaitu dengan cara memotongnya lalu kita pergunakan sebagai pakan ternak, semacam itu, sehingga kondisi kering semacam ini mikroorganismenya tetap hidup, kelembapan tetap terjaga. Nah, kita mengeluarkan biaya dalam proses budidaya jauh lebih sedikit lah, semacam itu. Dan itulah mengenai kearifan lokal yang semacam ini yang mungkin ya bisa pandangan kawan-kawan ya, menjadikan budidaya kawan-kawan di tempat kawan-kawan, semisal kondisinya ada yang istilahnya lahannya semakin lama kok budidaya tanamannya semakin kecil, kan ada kan
cabai itu yang dibudidayakan semakin lama itu pertumbuhannya semakin kecil meskipun menggunakan varietas yang sama, ya perlakuan yang sama, pertumbuhannya itu tidak bisa membesar ya atau membaik ya, melainkan semakin mengecil. Karena apa? Lahannya terdegradasi ya akibat diserap terus unsur haranya, di tanahnya diperlakukan secara maksimal terus ya, menjadikan lahan tersebut mengalami degradasi dan kekurangan. Dan salah satu hal atau salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengembalikan lahan tersebut yaitu adalah melakukan proses pengistirahatan di lahan budidaya dengan cara ya dibiarkan begitu saja, ditumbuhi tanaman liar, dan yang jelas tanaman liarnya tidak diambil secara terus-menerus ya, menjadikan nantinya ketika tanaman apa tumbuhan tersebut tumbuh, maka ketika tanaman liarnya itu tumbuh, maka nantinya kalau kedepannya kita olah itu menjadikan pupuk yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi tanah yang secara murah dan gratis. Dan ini sudah banyak diterapkan oleh para petani padi di sekitar kami ya kan kawan ya. Petani padi di sekitar kami itu juga sering kayak gitu ya kan kawan. Di musim kemarau mereka tidak melakukan proses budidaya padi, melainkan mereka biarkan begitu saja, lahannya diistirahatkan. Nah, ketika nanti masa waktunya menanam padi, mereka menanam padi, dan padinya hingga saat ini alhamdulillah performanya masih tetap baik ya untuk di lingkungan sini ya, masih bisa menghasilkan lah semacam itu. Jadinya lahan itu tidak rusak secara brutal lah dibandingkan dengan yang digunakan untuk budidaya secara terus-menerus. Tapi saya ingatkan lagi kan kawan, setiap perbaikan kayak gitu kita juga perlulah usaha untuk memperbaiki lahan ya, dengan menambah bahan-bahan organik yang kita miliki apapun itu, entah dari tumbuhan, entah dari kotoran hewan. Nah, kan perlu mencampurkan dan mengaplikasikan sebelum budidaya agar lahan budidayakan kawan semakin lama semakin membaik. Dan video kali ini itu lebih menekankan ya kondisi ketika lahan kawan sudah rusak parah dan biayanya yang cukup murah, salah satu langkahnya dengan cara begitu kan kawan. Dan kami juga pernah melakukan ya proses itu pada lahan budidaya yang ada di bagian lain ya, yang di video yang cabai keriting sebelumnya di lahan sini itu kan ada. Nah, itu juga dulunya lahan bekas, lahan degradasi yang dibiarkan begitu saja ya, yang rusak, sebelumnya rusak akibat budidaya yang monoton. Setelah kita biarkan beberapa waktu ya, yang dibiarkan oleh pemiliknya beberapa waktu, kita pergunakan budidaya, alhamdulillah tanamannya yang dibudidayakan menghasilkan hasil yang maksimal dan yang cukup baik juga ya kan kawan, semacam itu. Dan yang jelas rumput itu sendiri ya tidak serta-merta hanya tanaman pengganggu, tapi juga tanaman penyelamat yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan dalam lahan budidaya kawan-kawan. Yang jelas pada video kesempatan kali ini kami hanya bisa menyampaikan bagian itu saja ya. Yang jelas semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang jelas kan mengambil sisi positifnya, sisi baiknya dalam proses perbaikan lahan yang telah dipergunakan untuk budidaya secara terus-menerus. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.